Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang salah satu topik yang menarik nih, yaitu apakah CCS atau CCUS itu merupakan pilihan yang available untuk negara yang berkembang. Nah, sebelum itu kita mau cari tahu dulu nih terkait problem yang bakal kita bahas. Perubahan iklim saat ini tuh bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan. IPCC melaporkan bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca sejak pertengahan abad ke-20 telah mendorong pemanasan global mendekati 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Jika tren ini terus berlanjut, pemanasan global diperkirakan akan mencapai atau bahkan melampaui batas 1,5 derajat Celcius pada rentang waktu antara tahun 2030 hingga 2050. Masalahnya, di tengah kondisi tersebut, produksi energi fosil justru masih sangat tinggi. Menurut laporan dari UNEP, United Nations Environment Program, sampai dengan tahun 2030 mendatang, 15 negara yang akan dianalisa menghasilkan 240% lebih banyak batu bara, 57% lebih banyak minyak bumi, dan 71% lebih banyak gas daripada yang dibutuhkan untuk meredam laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara target iklim global dan realitas produksi energi dunia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa energi fosil masih menjadi tulang punggung sistem energi global, termasuk di negara-negara maju. Ketergantungan terhadap batu bara, minyak, dan gas masih sangat kuat karena kebutuhan energi yang terus meningkat serta infrastruktur yang sudah terbangun selama puluhan tahun. Akibatnya, upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca menjadi jauh lebih kompleks dan tidak bisa dilakukan secara instan. Situasi tersebut memaksa dunia, khususnya negara berkembang nih, untuk mencari solusi yang lebih realistis dan bertahap. Di satu sisi, pengurangan emisi harus segera dilakukan untuk menahan laju pemanasan global. Namun, di sisi lain, negara berkembang masih membutuhkan energi yang terjangkau dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah, teknologi Carbon Capture and Storage atau Carbon Capture Utilization and Storage yang dikenal sebagai CCS atau CCUS mulai dipertimbangkan. Nah, apa sih CCS atau CCUS ini? CCS atau CCUS itu merupakan teknologi yang menangkap karbon dioksida dari pembangkit listrik dan fasilitas industri sebelum gas tersebut dilepaskan ke atmosfer. Karbon dioksida yang telah ditangkap kemudian diangkut dan disimpan secara aman jauh di bawah permukaan bumi atau dimanfaatkan kembali untuk keperluan industri tertentu. Dengan cara ini, emisi karbon dapat ditekan tanpa harus langsung menghentikan penggunaan energi fosil. Bagi negara berkembang, CCS menawarkan jalan tengah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Banyak negara masih sangat bergantung pada pembangkit listrik berbasis batu bara, minyak, dan gas. Menghentikan penggunaan energi fosil secara tiba-tiba tidak hanya sulit tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. CCS memungkinkan negara-negara tersebut tetap memanfaatkan infrastruktur yang ada sambil secara bertahap menurunkan emisi karbon. Selain sektor energi, CCS juga penting untuk industri berat seperti semen, baja, dan petrokimia. Industri-industri ini menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan sulit dikurangi hanya dengan energi terbarukan. Dengan CCS, emisi dari sektor-sektor ini dapat ditekan secara signifikan, sehingga membantu pencapaian target iklim global. Meskipun demikian, penerapan CCS di negara berkembang bukan tanpa tantangan nih teman-teman. Biaya investasi yang besar, kebutuhan teknologi yang kompleks, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penerapan CCS membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, kerjasama internasional, serta pendanaan dari negara maju dan lembaga global. Berbagai negara menunjukkan bahwa CCS bukan teknologi baru. Teknologi ini telah digunakan selama puluhan tahun, terutama di sektor minyak dan gas, dan terbukti dapat beroperasi dengan aman jika dirancang dan dikelola dengan baik. Beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan proyek CCS berskala besar sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi nasional.
Dengan mempertimbangkan peringatan dari IPCC tentang batas pemanasan global dan temuan UNEP mengenai produksi energi fosil yang masih sangat tinggi, CCS atau CCUS dapat dipandang sebagai salah satu solusi transisi yang realistis bagi negara berkembang. Teknologi ini membantu menjembatani kebutuhan energi saat ini dengan tuntutan pengurangan emisi di masa depan. Sekian, bye-bye.